Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amara al-muslimina wal muslimat fi syahri ramadhan as-siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah al-malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma fasholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil ziham, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, bulan puasa intonasinya melemah, khawatir nanti kehausan cari air. Alhamdulillah, siang hari ini di bulan suci ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat, bisa melaksanakan puasa Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah bagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapapun yang mengikuti syariat beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sebelum Allah menciptakan manusia, Allah terlebih dahulu menciptakan malaikat, makhluk yang diciptakan dari nur, dari cahaya, oleh Allah diberi akal, tapi tidak diberi nafsu. Konsekuensinya malaikat itu kayak robot, sami'na wa ata'na, tidak keluar dari jalur. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu, ya sudah itu tugasnya. Malaikat Israel nyabut nyawa, ya udah itu tugasnya. Malaikat kan tidak punya nafsu, la ya'kulu wa la yashrabu wa la yatazawwaju, tidak makan, tidak minum, tidak menikah. Maka malaikat itu ada krengsengan, tongseng, tengkleng, gule, tidak tertarik. Ada es buah, es campur, es doger, es cincau, tidak tertarik. Ada Luna Maya, ada Amanda Manopo, ada Via Valen, tidak tertarik. Itu malaikat. Kenapa? Karena dia tidak punya nafsu. Karena tidak punya nafsu, malaikat tidak ada ngerumpi. Mereka tidak ngerumpi. Enak Israfil yo. Iya Israfil itu niup trompet kok sak irung ngopo-ngopo iku. Enak menono. Ya ora enak Ridwan jaga swarga, ndelok cewek-cewek cakep, ndak ada gitu. Yang kedua, karena malaikat ini diberi akal, tidak diberi nafsu, maka tidak punya tantangan dalam melaksanakan perintah Allah. Tidak ada kata wegah, tidak ada kata kosik, tidak ada kata soriye, tidak ada. Beda dengan binatang. Allah ciptakan binatang, diberi nafsu tapi tidak diberi akal. Maka binatang itu ya hanya melampiaskan nafsunya aja. Lapar ya makan sakwarke. Tidak bisa bedakan mana rumput, mana bayam, tidak bisa. Hanya juga binatang. Mana tikus, mana dendeng, mana bandeng, tidak bisa. Maka sebenarnya binatang itu tidak pernah mencuri, cuma menemukan saja. Saya sering marah sama istri saya kalau dia melempar kucing atau mau mukul kucing itu. Jangan. Habisnya mencuri ikan. Dia tidak mencuri, menemukan rezeki Allah saja. Toh kalau ikan yang dia gigit itu dia lepaskan juga tidak kamu makan tah. Itu binatang. Hanya makan, nanti haus minum. Dan karena tidak punya nafsu minum ya minum gitu aja. Tidak perlu pakai campuran buah, susu, gula. Enak-enak saja. Nanti lihat perempuan, ya udah kejar. Si cewek ayamnya juga lari. Kenapa? Cari yang aman. Karena hewan punya nafsu tapi tidak punya akal, maka hewan sejelek-jeleknya hewan, sejahat-jahatnya hewan, tidak ada hisab di akhirat itu. Tidak ada hewan diancam neraka, tidak ada. Maka ada sebuah cerita anekdot. Tiga ekor binatang
1 kucing, 1 anjing, 1 babi. Apa kata kucing? Ya Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadiratmu ya Allah, kau ciptakan aku jadi seekor kucing bukan seekor anjing. Anjing dengar, dia terus menjawab, ya Allah, puji syukur kehadiratmu ya Allah, engkau ciptakan aku sebagai seekor anjing bukan seekor babi. Babi jawab lagi, ya Allah, puji syukur kehadiratmu ya Allah, kau ciptakan aku jadi seekor babi bukan seorang manusia. Loh kenapa? Karena babi itu zina tidak dosa, namanya juga babi. Kalau manusia dosa. Konsekuensi punya akal, dia berbuat dosa, ada hukumannya. Konsekuensi malaikat tidak punya nafsu, dia berbuat taat, tidak dijanjikan surga. Surga itu uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang yang bertakwa. Orang malaikat Zabaniyah jaga neraka, setaat apapun dia pada Allah tetap jaga neraka, tidak mungkin dimutasi. Karena kau sudah taat maka kau pindah tugas, tidak pernah. Dan ya rela-rela saja. Dan malaikat itu tidak pernah menyelewengkan. Malaikat Israel mencabut nyawa, turun ke dunia, suruh nyabut nyawanya fulanah. Setelah dilihat, ya Allah, 20 tahun baru mau garap skripsi, tetangganya udah tua jelek, sakit-sakitan lagi, mending ini aja ya Allah, ini ya, tidak mungkin dibelokkan, beda dengan manusia. Dananya sudah belok sini itu manusia. Nah, apa hubungannya dengan puasa? Nah inilah, puasa itu mendidik kita untuk apa? Untuk meniru sifatnya malaikat. Apa? La ya'kulu wa la yashrabu, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan badan. Tapi karena sifat dasarnya masih punya nafsu, itu dibatasi, tidak seterusnya. Hanya min tulu'il fajri shadiqi ila ghurubi syamsi, sejak terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Kalau sudah matahari tenggelam, hari mulai malam, terdengar suara adzan kok burung hantu loh. Di kota Pugen kok burung hantu. Itu jadi korban lagu pembodohan itu. Terdengar burung hantu, suaranya merdu. Sejak kapan burung hantu suaranya merdu? Jelek. Boleh makan, boleh minum, boleh hubungan suami istri. Nek iso. Diri maghrib yo mak yo. Tapi ya terlalu, tapi boleh, secara hukum boleh. Bahkan dulu sahabat itu, salafus saleh itu, kalau tidak ada makan, tidak ada minuman, bukannya dengan istrinya. Nah ini, untuk apa kita suruh seperti malaikat? Nafsu ketika diminimalisir maka akal naik. Nafsu ketika dibiarkan maka akal akan menurun. Seperti satu botol air, ketika airnya berkurang udaranya bertambah, ketika airnya penuh udaranya sedikit. Itu sudah hukumnya seperti itu. Ya itulah nafsu dan akal. Suruh puasa, ndak makan, ndak minum, biar apa? La'allakum tattaqun, biar takwa. Takwa. Apa takwa? Takwa itu terkumpul dari 4 huruf. Tak tawadhu. Apa tawadhu? Rendah hati, andap asor, tidak sombong. Manusia gagah gimana kalau lapar lemes. Dan puasa sudah diukur hanya sehari. Andai kata berhari-hari menyiksa, menyalahi fitrah manusia, maka hanya diberi waktu 1 hari. Maka disunahkan menyegerakan berbuka, tapi tetap nunggu azan, jangan disegerakan jam 4. Iki jadi Ustadz Kai menyegerakan berbuka. Jam 5 siap. Nunggu azan. Dan azan beneran, jangan azan ringtone. Maka yang punya HP itu hati-hati. Ringtone-nya azan. Sore-sore ditelepon orang.
Allahu Akbar. Tetangga sebelah langsung minum, batalah dia. Loh, azan di mau. Saya bude ada telepon. Nah, tawadhu. Yang kedua qanaah, neriman. Apa pemberian Allah, terima dengan lapang dada. Alhamdulillah. Kerja di kantor yang sama, kantor pajak. Tapi saya yakin slip gajinya beda-beda. Betul? Meskipun saya tidak terima juga sih, tapi saya tahu deh, dari wajah-wajahnya kelihatan. Tapi itulah sama ustadznya. Saya sama Ustadz Abdul Somad, pendapatnya sering sama, tapi pendapatnya selalu berbeda. Ya udah apa-apa. Itulah takdir gitu loh. Terima saja, kon alhamdulillah. Sama laki-lakinya, sama punya istrinya. Loh, kok bojoku beda bojomu? Ya ben. Karena masing-masing dapat jatah sendiri-sendiri. Dan rezeki kita itu karena rahmat Allah, bukan semata-mata karena usaha kita. Saya Pak, saya tahun 2019 itu penuh jadwal keluar. Saya menyesali kenapa saya jarang tarawih di masjid sendiri. Maka saya berdoa gini, besok 2020 moga-moga saya bisa tarawih di masjid sendiri, tidak usah keluar-keluar. Terkabul Covid, saya tidak keluar-keluar. Loh, tidak kerja kan? Ceramah tidak ada, buku tidak laku, biro umrah bironya tutup. Tapi karena rezeki itu, karena rahmat Allah, tetap makan, hidup sampai hari. Padahal Covidnya 2 tahun, logikanya kan mati sudah, meninggoy. Akhirnya saya takut doa. Kadang-kadang doa dikabulkan itu takut juga, tidak tahu ternyata itu kurang baik gitu loh. Hanya sekarang yang Ramadan ini saya kurangi, tidak menghilangkan, kurangi. Jarang saya ngisi ceramah di luar, ngajar di rumah, santri sendiri, ngisi di masjid sendiri. Jangan apa-apa kuwi. Tapi ternyata apa? Sebelum Ramadan Allah kasih saya rezeki. Lu kan apa? Kembali karena rahmat Allah, bukan karena usaha. Nah, qanaah. Saya mau isi pengajian di Mardiyah sana, dekat Sarjito, pagi hari, ngantar anak dulu sekolah di MI Al Huda. Pengajian jam 7, namanya anak sekolah, tidak mungkin setengah 7 mau dia. Nanti udah hampir masuk, ngebut saya, kecelakaan di situ itu, depan itu, brus, darah berceceran. Yang salah saya nabrak orang. Dah uang di dompet saya kasihkan semuanya, saya pulang, tidak jadi pengajian, ke dokter, minta tolong. Ya, tolong ini dihubungi. Kalau saya ngomong, saya khawatir dikira hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini Pak Safi tidak bisa isi pengajian karena kecelakaan lalu lintas. Langsung pemberitahuan. Dan tidak lama kemudian ada yang datang, bawa pisang, bawa roti, bawa gula, bawa teh, bawa amplop. Amplopnya banyak, tidak cuma satu malah. Artinya apa? Itu rezeki bukan karena semata-mata kita kerja. Rahmat Allah. Qanaah. Maka saya sering berkata sama istri saya, tidak punya apa-apa, tidak punya kalung karena engkau masih punya leher. Tidak apa-apa, tidak punya gelang karena engkau masih punya tangan. Tidak apa-apa, tidak punya cincin karena engkau masih punya jari jemari. Tidak apa-apa, tidak punya anting-anting karena engkau masih punya telinga. Untuk apa kalung kalau leher aja tak punya? Untuk apa anting-anting kalau telinga aja tak punya? Nerimo, alhamdulillah. Yang punya istri cantik, alhamdulillah, sedep disalang. Yang punya istri jelek, alhamdulillah, semakin awet. Gitu aja, enak. Dan tidak perlu banyak perawatan. Wanita cantik itu perawatannya al-mahali, larang. Bener. Saya lihat infotainment itu. Nah, kita Safina, Ria Rici, Syahrini itu per bulannya itu 200 juta sampai 500 juta itu nafkahnya itu. Untung bukan istri saya, batin kono. Nah, istri saya remuk saya. Nah, qanaah. Huruf ketiga apa? Waro atau wirai. Apa itu? Menjaga dari yang subhat, apalagi yang haram. Subhat saja jangan. Apalagi ya haram.
tinggalkan yang subhat, tinggalkan. Yang haram jelas tinggalkan. Jangan punya prinsip yang halal, yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Dibalik, yang halal saja banyak, kenapa harus ada yang haram? Karena makanan yang haram, satu, membuat berat untuk ibadah. Dua, kalau jadi daging, dagingnya besok masuk neraka. Kullu lahmin nabatin minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih layak duluan. Tiga, doanya sudah terkabul. Yang keempat, yakin. Orang puasa kok bisa tersenyum, kenapa? Karena yakin nanti akan buka puasa. Sehingga apa? Dari situ muncullah sifat empati, simpati pada penderitaan orang lain. Saya puasa, nanti sore buka, menunya sudah jelas, nasi padang. Minumnya jelas, ada teh, ada macam-macam. Mereka yang miskin itu saudara-saudara kita di Palestina, Ramadan buka puasa, apa bisa buka? Belum tentu. Serangan Israel membabi buta seperti itu. Kita hidup di Indonesia udah enak kayak gini, masih mengutuki nasib. Mbak ya lihat TV gitu loh, kalau punya. Kalau saya tidak punya soalnya. Lihat TV. Lihat TV itu bukan karena mau maksiat, tergantung orang lihat TV-nya. Kalau lihat TV kemudian lihat itu, tambah syukur nikmatnya, ya Allah, Engkau berikan saya itu kesehatan, alhamdulillah. Saya itu punya banyak saudara itu seneng naik ziarah kubur, gak seneng piknik. Ziarah ya ziarah kok piknik barang. Bodoh itu orang. Kok bodoh kenapa? Karena piknik itu bisa jadi ibadah. Ayatnya jelas, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Famsu fil ardi, pokoknya banyak. Malah suruh makan barang. Kuliner itu penting juga ternyata. Kalau tidak ada kuliner kasihan 8% mereka gimana? Orang bilang nek ziarah ibadah, nek piknik maksiat. Ya tergantung. Bisa loh ziarah maksiat. Apa? Ziarah kemudian minta pada kuburan. Kuburan ini maksiat juga. Piknik ibadah juga bisa kok. Nah, kembali. Dari pengertian takwa, Habib Abdullah Al-Haddad itu menetapkan 3 hal. 1, khasyah. Apa khasyah? Khasyah itu takut. Takut sama siapa? Takut pada Allah Subhanahu wa taala. Takut pada Allah. Orang puasa itu sendirian di dalam kamar mandi, ada air 1 bak, dia tidak minum kok meskipun haus. Takut pada Allah. Orang puasa itu di rumah ada tongseng sisa tadi malam sahur, tidak dimakan, takut sama Allah. Orang puasa itu lihat istrinya habis mandi hanya berbalut anduk, tidak diapa-apain, takut sama Allah. Iya kan? Maka jadi takwa buah dari puasa. Jangan sampai pir kecipir kembang sembeje rene rene mampir bojoku lagi lunga siap lu beri tidak takut sama Allah kalau itu. 2, ta'ah. Apa ta'ah? Imtitsalul awamir wa ijtinabun nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Apa perintahnya? Kerjakan. Maka biasanya dan memang seharusnya orang rajin ibadah di bulan puasa. Tapi kayak lomba, babak penyisian, masjid penuh Pak, tataknya itu penuh, sampai ada larangan pakai sajadah karena menjarangkan soft. Maklum awal-awal Ramadan, tapi itu masjid biasanya nyanyinya lo kayak lagu perjuangan, maju tak gentar,
set 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 set, lama-lama capek sendiri-sendiri. Nah, nanti penyisian, dari penyisian semifinal lama-lama final, tinggal imamnya sama istrinya. Sopnya diluruskan, ijen kan luruskan sop lagi. Taat. Biasanya habis duhur itu makan siang. Karena Ramadan pengajian. Selesai nanti satu halaman tadarusan. Toh. Yang ketiga, tazkiyatun nafs, menyucikan jiwa. Maka nanti kotoran-kotoran dalam hati, kotoran-kotoran dalam jiwa dibersihkan. Ada suudzon hilang, ada takabur hilang, ada riya hilang, ada pelit hilang. Sehingga apa? La'allakum tattaqun terrealisasi. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitabnya mengatakan derajat orang berpuasa. Yang satu, ya orang awam. Apa? Yang penting tidak makan, yang tidak minum, tidak hubungan suami istri. Tapi kadang-kadang masih ghibah, ngerasan-rasan. Ya mending kalau yang dirasain itu suaminya, besok lebaran ketemu memaafkan. Mending kalau yang dirasain itu tetangganya, besok lebaran memaafkan. Yang dirasani itu orang Jakarta, yang kenal juga tidak, hanya lihat di TV. Dirasani, dighibah, mungkin difitnah. Yang kapan dia akan minta tolong, minta ampun? Kapan akan minta maaf? Sulit kan? Kenal juga tidak. Kita itu kadang-kadang lupa bahwa ucapan, perbuatan itu dihisab. Derajat kedua apa? Panca inderanya berpuasa. Mata puasa, telinga puasa, mulut puasa, tangan puasa, kaki puasa. Sehingga apa? Yang merusak pahala puasa ditinggalkan. Apa itu? Mata, nadhroh bisyahwat, melihat dengan syahwat. Loh, sekarang kadang-kadang malah aneh. Habis puasa, habis subuh bulan puasa jalan-jalan, golek sawangan. Wih, iku Pak Fakih iku, 8,5 iku ndi? Oh kan malah songo lho, biji wong wedok mlaku. Itu kan masalah itu. Puasa ndak makan, ndak minum, nonton film India. Ciri lah. Ribah mulut jaga. Namimah jaga. Karib dusta jaga. Dan pada puncaknya yang ketiga adalah hati dijaga. Suudzon dijaga. Lebaran lihat ada pria bertato, diamati, langsung WA ketua takmir, assalamualaikum, maaf, masjid dalam keadaan darurat, segera diperhatikan, ada laki-laki bertato di dalam masjid. Wong agak tobat, dicurigai mau ngambil jam digital. Suudzon. Takabur hilangkan. Tamak hilangkan. Karena yang merusak negara sampai rumah tangga, sampai pribadi kita itu sifat tamak. Remuk awak itu karena tamak. Negara ada korupsi itu karena tamak. Maka tadi qanaah, idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Jika engkau memiliki hati yang qanaah, jika engkau memiliki hati yang neriman, maka engkau seperti pemilik dunia. Kalau semuanya sudah bersih, maka pantaslah disebut minal aidina wal faizin, termasuk orang-orang yang kembali taat pada Allah, kembali pada fitrah,
wal faizin, dan termasuk orang-orang yang menang melawan hawa nafsu. Maka puasanya seperti puasanya ulat, bukan seperti puasanya ular. Bagaimana ulat? Ulat dia bentuknya menjijikkan, jalannya merangkak, makanannya dedaunan, kulit bulunya bikin gatel. Tapi setelah puasa di kepompong, bentuknya berubah kupu-kupu, makanannya sari bunga, bentuknya tambah indah, jalannya terbang, tidak gatel kalau dipegang. Jangan seperti ular. Ular makanannya kodok kadal, ayam, jalannya merayap, bentuknya menakutkan, mulutnya ada bisanya. Maka puasalah ular. Yang terjadi apa? Berubah kulitnya jadi kulit yang baru, kulit lama ditanggalkan, tapi jalannya masih merayap, bentuknya masih menjijikkan, mulutnya masih berupa ada racunnya. Itulah orang yang puasa tidak merubah kepribadian, hanya merubah pakaian. Bang bodoh klambine anyar, tapi suarane sing nyelekit, sawalan nih sing nglarake ati. Pasukan 50.000 kok sope ming bening ra ono ampase. Tak ungak ming ketok gambar ndas. Ndas apa? Ndasku dhewe. Lha kek sapa panitiane? Sapa meneh? Tak fakih ya tenan tak petek. Lha itu kan masih apa? Mulut masih berbisa. Demikian semoga puasa kita membentuk pribadi kita sebagai pribadi yang bertakwa. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.